Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini malam hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran tentang processing machining shaft pallet shuttle. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joyo Laksono, kelas TI 23H, NIM 23416226201032. Sebelum masuk ke machining, apa sih machining itu? Proses machining adalah salah satu metode pemrosesan logam atau material lainnya yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian material dari benda kerja menggunakan alat potong untuk mendapatkan bentuk, ukuran, dan permukaan yang diinginkan. Sebagai contoh, di gambar berikut ini ada operator yang sedang melakukan proses machining pada mesin bubut atau mesin yang biasa disebut proses turning. Adapun beberapa contoh jenis machining yaitu ada turning bubut seperti gambar ini, ada milling atau fresh, ada drilling atau yang biasa disebut bore, ada grinding atau gerinda yang biasa bisa juga sebut proses penghalusan, atau yang lebih canggih itu adalah komputer numerical control atau mesin CNC. Nah, berikut kita lanjut ke shaft. Shaft atau poros adalah komponen mekanik berbentuk silinder panjang yang digunakan untuk mentransmisikan daya dan gerakan dari satu bagian mesin ke bagian lainnya. Fungsi shaft sendiri meneruskan putaran dari torsi dari sumber tenaga menopang komponen mekanik seperti roda, gigi, shaft juga bagian utama transmisi daya dalam bentuk sistem mesin dan kendaraan. Di sini ada contoh gambar shaft yang udah jadi. Nah, ini dia udah selesai dari proses yang dilalui. Untuk lubang ini kita menggunakan proses boring atau di ngebor. Di sini lubang ini tuh pengunci sebagaimana dari sprocket yang bisa disebut sprocket, yang pengunci ini disebut sebagai spay yang ada untuk mentransmisikan daya dari ujung ke ujung. Baik, untuk pemrosesan shaft sendiri, pembuatannya tuh ada 5 pemrosesan. Dari yang pertama, pemilihan bahan. Yang kedua, cutting atau pemotongan bahan. Ketiga adalah turning atau pembentukan bahan. Keempat adalah grinding atau penghalusan bahan. Kelima, finishing. Baik, kita masuk ke proses pertama. Proses pertama adalah pemilihan bahan. Dalam proses pembuatan shaft atau poros, pemilihan bahan baku merupakan tahap yang sangat krusial karena menentukan kualitas, ketahanan, dan performa komponen dalam kondisi kerja yang sesungguhnya. Shaft sebagai elemen transmisi daya harus mampu menahan beban torsi, tegangan lentur, serta beban kejut yang mungkin terjadi selama pengoperasian. Oleh karena itu, bahan yang digunakan harus memiliki sifat mekanik yang baik seperti kekuatan tarik tinggi, kekerasan yang memadai, serta ketangguhan terhadap keausan dan kelelahan material. Di sini ada contoh bahan baku yang belum dibentuk atau masih dalam bentuk bahan mentah. Baik, kita lanjut ke cutting. Dari bahan baku tadi, kita akan melakukan proses cutting, yaitu pemotongan. Pemotongan merupakan salah satu tahap awal yang penting dalam pembuatan shaft. Tujuan dari proses ini adalah untuk memotong bahan baku, biasanya berupa batang logam silinder, menjadi panjang tertentu sesuai dengan kebutuhan desain dan ukuran shaft yang akan diproduksi. Tahapan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian dimensi, tetapi juga untuk memudahkan penanganan dan kelanjutan proses machining selanjutnya seperti pembubutan dan penghalusan.
Jadi dari shaft yang tadi berbentuk logam bulat panjang, kita akan memotong sesuai ukuran yang diinginkan agar sesuai permintaan. Selanjutnya, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu di mana proses yang paling penting, yaitu turning. Proses turning atau pembubutan merupakan salah satu tahapan utama dalam pembuatan shaft, di mana proses ini berfungsi untuk membentuk dan menghasilkan dimensi akhir dari benda kerja dengan tingkat presisi yang tinggi. Pemutaran dilakukan dengan cara memutar benda kerja pada sumbu utama spindle, seperti gambar di samping. Spindlenya itu di mana? Spindlenya di warna yang kuning. Dan penggerakan pahat potong untuk mengurangi material dari permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran bentuk dan toleransi yang diinginkan. Nah, untuk penggerakan bahan itu ada digambar di diagram A, di mana bahan akan dilakukan pembubutan dengan cara bergerak dan dengan settingan yang sesuai. Selanjutnya, kita masuk ke proses grinding. Proses grinding atau penghalusan merupakan tahap lanjutan dalam proses pembuatan shaft yang bertujuan untuk memperoleh hasil akhir dengan tingkat kepresisian dimensi dan kekerasan permukaan surface finish yang tinggi. Grinding menjadi sangat penting terutama pada bagian-bagian shaft yang berfungsi sebagai dudukan bearing atau bagian yang bersentuhan langsung dengan komponen bergerak lainnya. Permukaan shaft yang halus dan presisi akan mengurangi gesekan, meningkatkan efisiensi, serta memperpanjang umur pakai komponen mesin. Jadi contohnya di sini ada mesin grinding atau kurang lebih mesin penghalus. Di sini untuk fungsi untuk mesin grinding mengurangi kasarnya permukaan dalam shaft yang akan dipasang untuk memperkuat dan memperpanjang umur pakai komponen. Baik, kita masuk ke tahap finishing terakhir. Setelah seluruh proses permesinan utama seperti cutting, turning, grinding selesai dilakukan, tahap berikutnya yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan inspection dan finishing. Kedua proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa shaft yang dihasilkan benar-benar memenuhi spesifikasi teknis yang telah dilakukan atau yang telah ditentukan, baik dari segi dimensi, presisi, maupun kualitas permukaan. Setelah pemeriksaan dilakukan, tahap finishing dilaksanakan sebagai proses akhir untuk meningkatkan tampilan visual, ketahanan terhadap korosi, serta keawetan komponen secara keseluruhan. Finishing dapat berupa pembersihan akhir, deburring, atau menghilangkan ketajaman. Di mana penghilangan ketajaman ini kita udah dilakukan di grinding tadi. Dan untuk memperkuat lagi ada di finishing dengan menggunakan pelapisan anti karat atau bahkan pelapisan chrome atau biasa chrome plating apabila diperlukan untuk aplikasi tertentu. Baik, sekian pembelajaran hari ini tentang proses machining shaft. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.